Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri bernama Salma, rekan saya bernama Salman Al-Parisi, dan rekan saya satu lagi bernama Sujada Naupal. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan makalah yang telah kami buat yang berjudul Masa Kemunduran Islam pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Baik, pemateri pertama yaitu rekan saya yang bernama Salman Al-Parisi. Kami persilahkan kepada Salman Al-Parisi. Terima kasih kepada rekan saya Salma. Langsung saja kita masuk ke pembahasan masa kemunduran Islam pertama. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad, yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam, diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulaga Khan pada tahun 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulaga Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu Al-Musta'sim menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulaga Khan berlangsung brutal dan menjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam, baik secara fisik, psikis, sosial, dan politik. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kehancuran peradaban Islam, karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian kami kali ini adalah yang pertama, bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan. Adapun yang kedua, serangan-serangan Timur Leng terhadap umat Islam. Masuklah kita ke dalam pembahasan pertama, yaitu bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan. Dinasti Ilkhan merupakan salah satu cabang rumpun dari bangsa Mongol yang berada di daratan Asia Timur. Dinasti Ilkhan merupakan salah satu dinasti Mongol Islam yang berdiri setelah kehancuran Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Tahun kehancuran Baghdad, Hulaga Khan mendirikan dinasti Khan. Dinasti ini mampu bertahan dari tahun 1258 Masehi sampai 1343 Masehi. Pada saat bagian barat wilayah Islam tidak terpengaruh oleh invasi bangsa Mongol, wilayah bagian timur telah diluluhlantahkan oleh keturunan-keturunan Genghis Khan yang mengawalinya merebut daerah Asia Tengah, kemudian Persia, Irak, Syria, Palestina, dan hanya terhenti oleh pasukan Mamalik di semenanjung Sinai. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh rekan saya Sujada Naufal. Materi selanjutnya yaitu serangan-serangan Timur Leng terhadap kaum muslimin. Nah, setelah diserang habis-habisan oleh Genghis Khan dan anak-anak cucunya selama kurang lebih 1 abad 616 sampai 703 Hijriah atau bisa disebut dengan 1219 sampai 1300 Masehi. Nah, mereka muncul kembali dari Timur Leng, yakni salah seorang keturunan Mongol. Meskipun sudah masuk Islam, sisa-sisa kebejatan mereka itu masih lengket di diri mereka masing-masing. Nah, adapun mereka berambisi untuk menjadi penguasa dunia, melakukan apa saja untuk memperebutkan tahta mereka. Adapun Timur Leng lahir di dekat Kesh atau sekarang bisa disebut dengan Khoshchelyabsk, kota hijau yakni Uzbekistan yang berada di dekat Rusia. Nah, adapun materi selanjutnya yakni kemunduran dakwah dan peradaban. Daerah kekuasaan Islam pada zaman Abbasiyah adalah kawasan termodern saat itu. Di dunia masyarakatnya terpelajar dan banyaknya sekolah yang berdiri di seluruh penjuru negeri. Struktur masyarakat sudah rapi,
Perpustakaan Baghdad adalah perpustakaan yang terlengkap yang menyimpan banyak sekali informasi pengetahuan. Nah, serangan yang dilancarkan oleh Mongol ini adalah serangan terakhir yang dilakukan oleh masyarakat nomaden terhadap masyarakat berperadaban yang tenggelam dalam kemewahan. Pasukan Mongol meluncurkan ibarat es yang meluncur dari puncak gunung. Mereka sapu bersih peradaban Islam pada saat itu, baik kota maupun ilmu pengetahuan mereka. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami meminta maaf. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.